Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di ujung Jalan Tambak ke arah pintu air Manggarai. Di sini sedang ada pekerjaan penyiapan pondasi untuk layang LRT Jakarta yang akan menyambungkan pilar-pilar ataupun layang LRT Jakarta dari arah Jalan Tambak menyeberang ataupun crossing nanti di atas layang KRL Manggarai ke arah Cikini dan juga sebaliknya. Sebenarnya secara rencana ya untuk LRT Jakarta sendiri kita harapkan dapat sampai ke Duku Atas, di mana di sana itu akan bisa terintegrasi dengan banyak moda transportasi. Di antaranya adalah LRT Jabodebek, kemudian stasiun KRL Sudirman, stasiun MRT Duku Atas, stasiun kereta bandara. Nah, stasiun LRT Jakarta sendiri berada di samping landmarknya secara desain. Walaupun kita belum tahu kelanjutannya, namun harapan masyarakat para pengguna moda transportasi, terutama bagi mereka yang dari arah Kelapa Gading dan juga dari arah Rawamangun Pulau Gadung, ya tentu sangat mengharapkan untuk moda transportasi massal LRT Jakarta ini bisa sampai ke arah Duku Atas. Nah, ujung saat ini yang sedang dikerjakan adalah di sekitar halte Transjakarta Pasar Rumput di depan Rumah Susun Pasar Rumput. Stasiun paling akhir untuk LRT Jakarta yang sedang dikerjakan itu adalah stasiun Manggarai dan posisinya berada di titik temu antara Jalan Minangkabau dan Jalan Sultan Agung. Di depan sana nanti kita akan lihat. Sedangkan di ujung sini adalah tadi manuver track yang bisa dipergunakan oleh rangkaian kereta LRT yang akan kembali lagi ke arah Rawamangun. Ya, semacam bukan putar balik ya, karena rel kereta kalau dibuat putar balik tentu akan melingkar dan memenuhi lahan yang ada. Baik, di sini sedang ada penyiapan dari material-material yang akan dikerjakan, yaitu adalah pembuatan bore pile. Kemudian disiapkan air. Air ini nanti berfungsi untuk memperlancar proses penggalian dari area-area yang akan dipasang bore pile. Jadi ada rotary drilling rig, sebuah mesin yang berfungsi untuk menggali tanah. Kemudian galian tersebut dimasukkan pipa besi tadi, dan di dalam pipa besi ya digali lagi lebih dalam, kemudian dimasukkan besi-besi fabrikasi. Besi fabrikasi adalah batang-batang besi ini ya, kemudian disusun-susun, dibuat berbentuk melingkar dan dimasukkan ke dalam casing ataupun pipa besi. Nah, itu ada yang di sana contohnya. Setelah dimasukkan, maka akan dilakukan pengecoran ataupun pembetonan lah ya. Jadi material cor dimasukkan ke dalam pipa besi yang di dalamnya lagi itu ada besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi, paling tidak seperti itu. Dengan begitu maka terbentuk satu bore pile ya, ataupun tiang pancang ke dalam tanah. Kemudian untuk membuat pondasi yang kita lihat dibutuhkan beberapa bore pile ya, dan di atasnya dibeton lagi. Di atas dari betonan pondasi maka berdirilah tiang ataupun pilar-pilar yang nantinya menopang layang LRT Jakarta. Alat-alat berat yang tadinya di jalan sepanjang Sultan Agung di sini tidak kelihatan, kini makin banyak ya. Termasuk yang ini adalah rotary drilling rig. Ya, dan itu proses penggalian sedang berlangsung. Jadi tanah itu dikeluarkan dari area galian, kemudian diangkut oleh ekskavator, dinaikkan tanah ini ke atas truk. Area galian di sana itu nanti akan berbentuk bulat ya, dimasukkan casing ataupun pipa besi tadi. Baru diproses lagi untuk keperluan pembuatan bore pile. Bagian tengah dari jalan ataupun median jalan yang ada pagarnya di sini sudah habis semua ya. Bahkan ada beton-beton yang juga sudah dibongkar dan aspal. Nah, truk-truk banyak dikerahkan karena memang proses penggalian cukup banyak di area ini. Ini satu lagi mesinnya, rotary drilling rig, bahkan tanahnya sudah menunggu untuk dibawa keluar dari area konstruksi agar bisa dilanjutkan pekerjaan pondasi. Terdapat plat-plat besi ya di bagian bawah, mungkin untuk keperluan akses dari kendaraan-kendaraan berat, mungkin juga tanahnya lunak dan lainnya.
Lalu kendaraan-kendaraan bermotor para pekerja diparkir di dalam area ini ditutup dengan barrier beton dan juga panel. Kita hanya bisa melihat dari dalam bis Transjakarta ya. Bagi sahabat kami yang melewati area ini pasti mengalami kemacetan ataupun kepadatan karena jalan yang tersisa yang tadinya mungkin ada 1,5 lajur menjadi benar-benar 1 lajur saja. Bis Transjakarta kalau sudah masuk di sini tidak bisa motor lewat di sampingnya. Seperti yang kita ketahui, Jalan Sultan Agung yang ada di Manggarai ini sebelumnya juga hanya ada 2 lajur ya. Bahkan dari arah Pasaraya ke arah Pasar Rumput itu selalu padat. Meski sebenarnya setelah Pasar Rumput ke arah barat itu biasanya lebih lancar karena ada di sana titik pertemuan dengan arus kendaraan di belakang rumah susun Pasar Rumput. Selain itu, Jalan Sultan Agung juga kita lihat di sini banyak dipergunakan untuk berdagang ya di trotoarnya. Pejalan kaki biasanya akan turun tuh ke jalan sehingga bisa melewati area tersebut. Air ya, ini ada tangki-tangki air berupa kotak itu disiapkan untuk proses-proses penggalian yang sedang berlangsung. Kalau di lokasi-lokasi lain kita lihat tiang sudah banyak berdiri. Di Manggarai di sini baru mulai pekerjaan drilling ataupun penggalian untuk pembuatan bor-pile, tiang-tiang pancang ataupun cakar-cakar yang akan menopang layang LRT Jakarta. Nah, di beberapa bagian jalannya ditutup dengan barrier-barrier plastik dikarenakan alat-alat berat di sinilah ya kendaraan-kendaraan tersebut keluar masuk, terutama truk ya, dump truck itu yang selalu membawa tanah keluar dari area penggalian. Sedangkan kendaraan-kendaraan lainnya itu masih tentu jarang keluar masuk area pembangunan lah. Kurang lebih seperti itu. Untuk para pekerja di bagian dalam disiapkan toilet portable nampaknya agar mereka tetap dapat beraktivitas dan misal butuh buang air bisa ke sana. Di sini para pekerja menyiapkan besi-besi fabrikasi berbentuk bulat ya, dianyam satu sama lain sehingga benar-benar nanti bisa dapat dimasukkan ke dalam pipa besi ataupun casing. Nah, di depan kita ini ada 2 casingnya, kemudian ada 1 mesin lagi yang kita lihat. Rotary drilling rig-nya yaitu Zoomlion plus ekskavator, biasanya selalu bergandengan ya. Jadi setelah digali maka ekskavator memindahkan tanah-tanah hasil galian. Terdapat air lagi di sini, tangki-tangki air karena memang proses penggalian masih aktif ya di beberapa titik. Jadi air diperlukan untuk membantu proses penggalian tersebut. Nah, kita sudah berada di ujung ke arah titik temu Jalan Minangkabau dan Jalan Sultan Agung. Di sini akan ada stasiun LRT Jakarta Manggarai. Nah, stasiun ini akan terintegrasi dengan stasiun KRL Manggarai serta halte Transjakarta Manggarai yang ada di dekat sini menggunakan jembatan penyeberangan orang ya, jembatan udara. Namun mungkin jaraknya sekitar 300 sampai 400 meter untuk sampai ke stasiun KRL Manggarai. Ada pertanyaan, kenapa stasiunnya tidak berada dalam stasiun Manggarai ataupun digabungkan ya? Mungkin yang kalau kita lihat bila digabungkan maka dari Jalan Tambak itu masuk dulu ke Jalan Manggarai kemudian keluar lagi. Jadi seperti pencabangan ya. Mungkin agak kita belum tahu ya detailnya, tapi agak rumit ya modelnya, atau seperti kereta bandara yang ke arah Duri kemudian dari Duri keluar lagi menuju ke arah bandara. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah dengan adanya stasiun LRT Jakarta Manggarai di sini ya ada satu kawasan komersial yaitu Pasaraya dapat mungkin ramai kembali? Kita belum tahu. Yang jelas di sini ada halte Transjakarta Manggarai, kemudian ada stasiun Manggarai dan terminal Manggarai. Terminalnya yang kita lihat tidak begitu berfungsi banyak ya. Nah, kawasan Manggarai yang kita harapkan dapat ditata adalah yang di sisi utara, di sini di pinggir dari Kali Ciliwung. Di sana perlu sekali pelebaran jalan akses karena stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral di tahun 2025. Baik, kita kembali tadi ke area ujung Jalan Tambak. Di sini kita lihat satu ekskavator Vibro. Nah, ekskavator ini ujungnya itu berfungsi untuk
narik dari seat pile baja yang kita juga lihat di Kali Ciliwung pada waktu itu. Seat pile baja ini juga dipasang atau dipancangkan di pinggir-pinggir dari pondasi yang disiapkan untuk menjadi tiang ataupun pilar layang LRT Jakarta. Fungsinya menahan tanah agar tidak runtuh ke dalam area pondasi, ya. Jadi para pekerja pun tenang, area pondasinya selesai dan pekerjaan lancar. Nah, ke arah pintu air di sini dapat kita lihat pepohonan itu sudah mulai dibongkar juga, ya. Di sini pintu air Manggarai. Nantinya kalau kita perhatikan arah dari layang LRT Jakarta yang sudah ada pilar-pilarnya, maka ya kemungkinan besar akan ada pilar di dalam pintu air Manggarai di sana. Cuman posisinya di mana kita belum tahu. Kita akan lihat bersama, atau malah di pinggirnya. Ini akses ya untuk menuju ke stasiun KRL Manggarai. Nanti kita akan lihat di bawah langsung. Di sini banyak terparkir kendaraan-kendaraan roda 2 ya di pinggir jalan di kedua sisinya. Jadi untuk kendaraan besar ataupun kendaraan lain yang lewat roda 2, roda 4 tentu harus berada di tengah-tengah. Dan kalau yang kita perhatikan di seberang sana, yaitu ada trotoar sebenarnya. Trotoar tersebut saat ini dipergunakan untuk berdagang, walaupun trotoar fungsinya adalah untuk jalur pejalan kaki. Akses ini sangat diperlukan oleh masyarakat yang akan menuju ke stasiun Manggarai dari pintu timur, ya. Rencana besar dari LRT Jakarta yaitu dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome, nanti akan diteruskan ke Manggarai Duku Atas, mudah-mudahan itu melingkar ke arah Jakarta Barat lewat Tanjung Duren, ya, kemudian ke Doya, Daan Mogot, Pesing, Tubagus Angke, lalu Menten ke arah Jakarta Kota menuju ke arah Raja Wali, JIS, Sunter, dan kembali ke Pegangsaan 2. Satu lagi yang mungkin ditunggu yang belum kita lihat adalah ke arah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Halim. Itu pencabangannya ada di stasiun Rawamangun. Namun yang kita lihat ya, jalurnya belum ada sama sekali. Tentu sangat juga ditunggu oleh masyarakat karena integrasi dengan moda transportasi yang ada di Halim, baik itu kereta cepat ataupun LRT Jabodebek, tentu sangat membantu mobilitas. Baik, kita berada di depan stasiun Manggarai. Di sini kita akan coba berjalan ya, menuju ke arah tadi halte Transjakarta, atau mungkin nanti kita akan lihat juga ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai. Di sini sepenuhnya bagian pinggir dipakai untuk parkir kendaraan, baik bajai, kemudian kendaraan roda 2 atau juga kendaraan roda 4. Kemudian ada yang berjualan ya. Trotoarnya sebenarnya tidak banyak karena diberi pagar. Lalu di sisi seberang juga sama keadaannya. Ya, mudah-mudahan sebenarnya warga Jakarta ini, para pedagang-pedagang itu membutuhkan tempat berdagang. Mudah-mudahan mereka mendapatkannya di satu lokasi yang memang disediakan untuk berdagang. Jadi berkumpul di sana dan tentunya tidak menggunakan area pejalan kaki. Satu lagi yang dibutuhkan adalah parkir ya. Parkir di sini kendaraan cukup banyak di kedua sisinya, dan kita lihat parkir berjejer mulai dari stasiun bahkan sampai ke arah bawah kolong. Nah, ini satu lagi berarti butuh lahan parkir. Jadi kendaraan-kendaraan ini tidak parkir di pinggir jalan, akses menuju ke arah bawah kolong, kemudian juga ke arah halte Transjakarta Manggarai dari arah sini atau ke arah Jalan Sultan Agung tentu lebih lancar ya. Biasanya saat ini hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan karena kendaraan parkir di kedua sisi jalan, dan itu juga mengakibatkan kepadatan apabila kendaraan yang lewat cukup banyak ya, terutama di pagi hari di jam-jam kerja. Jadi harus antri untuk bisa sampai ke arah halte Transjakarta Manggarai atau juga ke arah Jalan Sultan Agung. Di dalam area ya, di bagian belakang dari pintu ini sebenarnya itu adalah pilar-pilar yang nantinya difungsikan untuk manuver trek kereta jarak jauh, karena kereta jarak jauh berada di lantai atas ya. Nanti kereta-kereta yang dari Gambir itu akan dipindah juga kemari. Kereta jarak jauh kita juga belum tahu kalau yang dari Senen. Maka para penumpang tentu ya akses menuju ke stasiun ini diperlukan
akses yang lebar, yang nyaman. Nah, kalau seperti ini mungkin perlu sekali penataan agar menjadi lebih nyaman. Nah, para pedagang di sini tadi membutuhkan lokasi untuk bisa berdagang ya, tapi bukan menggunakan trotoar atau juga bukan menggunakan area di pinggir jalan. Bahkan ini ada lemari-lemarinya. Kita lihat ya kondisi di pinggir jalan dari arah stasiun Manggarai pintu timur menuju ke arah Kolong. Selain penggunaan trotoar, di sini kita juga melihat adanya sampah-sampah ya. Sampah-sampah berserakan, kemudian ada air-air limbah juga yang mungkin limbah dari berjualan atau limbah kopi atau limbah makanan, minuman misal seperti itu berada di pinggir jalan. Nah, mungkin Jakarta untuk bisa menuju kota yang lebih baik, lebih maju, lebih bersih, perlu penanganan dan penataan area-area seperti ini nih. Trotoar sendiri kita mungkin tidak dapat gunakan ya dengan baik di beberapa titik, karena kan tadi dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya oleh masyarakat. Jadi para pejalan kaki kita tadi menggunakan jalan kendaraan bermotor untuk melewati area ini sampai ke arah Kolong di sini ya. Tadinya sebelum dibuka stasiun Manggarai, aksesnya melalui pintu barat di seberang sana. Semua para penumpang menuju ke pintu timur yang ada di sini dan melewati Kolong ini ya, baik di siang hari atau juga di malam hari dengan kondisi seperti ini nih trotoarnya, dan kadang-kadang penerangannya juga kurang ya. Di bawah terdapat saluran, nampaknya apakah itu saluran air atau saluran lainnya kita belum tahu, tetapi trotoar ini tidak rata. Kalau dilewati malam hari mungkin tidak kelihatan ya, bisa berakibat celaka kepada para pejalan kaki. Kita lihat tadi ada pemulung ya, tidur mungkin kecapean, tadi juga ada ibu-ibu. Kemudian kita akan naik ke jembatan penyeberangan orang di atas ya. Jembatan penyeberangan ini aksesnya seperti ini. Udah beberapa bagian anak tangga yang bolong, kemudian juga kita lihat ada sampah. Perlu sekali sentuhan ya untuk dapat membersihkannya, menjadikannya lebih baik sehingga bisa dipergunakan oleh masyarakat. Ada sampahnya lagi ya. Ini salah satu penggunanya, mungkin ini pelajar atau juga remaja yang ada di sini. Kebiasaan-kebiasaan membuang sampah ini yang belum bisa hilang dari oknum-oknum warga ya. Mereka mungkin menyadari bahwasannya kebersihan itu perlu, tapi belum menyadari bagaimana harus membuang sampah. Seperti itulah contohnya. JPO ini kita belum tahu apakah akan direvitalisasi nantinya pada saat stasiun LRT Jakarta Manggarai ini selesai ya, karena secara kondisi kita lihat itu ada beberapa bagian yang kumuh. Mudah-mudahan itu dapat direvitalisasi. Stasiun Manggarai seperti yang ada di desain di sini di ujung Jalan Minangkabau. Kemudian terintegrasi dengan halte Transjakarta nomor 3 menggunakan JPO tadi, JPO yang baru nampaknya. Kemudian nomor 3 ini terintegrasi dengan nomor 7 dan 6, itu adalah JPO yang menghubungkan ke stasiun KRL Manggarai. Kalau dari desain kita lihat JPO-nya ini lebar ya, yang berwarna coklat. Kemudian dari arah halte Transjakarta juga ke arah stasiun Manggarai itu juga lebar, dan itu berada di atas ya, jembatan penyeberangan orangnya. Nomor 5 existing. Oh, yang existing yang lebih kecil ya. Aksesnya nanti ada lift dan anak tangga. Nah, lift yang sekarang ada di ujung sana tuh, liftnya tidak berfungsi ya. Itu untuk ke halte Transjakarta yang ada di bawah, mungkin dimatikan atau tidak berfungsi, kita belum tahu. Sedangkan untuk yang menyeberang ke arah area kawasan Manggarai ini sudah ada JPO juga, kemudian ada anak tangganya. Di sana itu adalah akses ke pintu barat dari stasiun Manggarai. Apabila nanti sudah terintegrasi semua dengan baik dan punya akses yang lebar, tentu harus dijaga oleh masyarakat. Dan malam harus punya penerangan yang sangat memadai. Oh, liftnya dapat dipergunakan, maaf. Tadi
Kemarin sempat tidak bisa dipergunakan ya untuk masyarakat bisa naik turun dari halte Transjakarta ke arah JPO untuk bisa menyeberang ke stasiun Manggarai. Baik, kita kembali ke arah Pasar Rumput. Di sini dapat kita lihat bagian jalan sudah rata ya. Tadinya ini adalah jalur Transjakarta, kemudian tengahnya ada pagar dan ditutupi dengan barrier beton serta seng. Yang ini nih mirip awal-awal Jalan Pramuka. Jalan Pramuka sendiri saat ini benar-benar masif pembangunannya, terutama untuk membuat pilar-pilar layang LRT Jakarta. Nah, sampai stasiun Rawamangun sebenarnya ya kalau kita perhatikan treknya sudah ada, tinggal satu trek lagi. Apakah bisa dipergunakan terlebih dahulu? Kita juga belum tahu. Karena kalau ke Manggarai ini masih di tahun 2026. Kalau Duku Atas mungkin setelahnya ya. Jadi mohon bersabar masyarakat agar dapat menunggu proses-proses yang berlangsung, karena ini adalah pekerjaan yang tadinya diharapkan dapat dilanjutkan pada tahun 2020 ya, karena 2019 yang Velodrome sampai ke arah Pegangsaan 2 sudah selesai. Kita berada di sisi Jalan Sultan Agung, tapi bukan ke arah pinggir kali ya. Ini ke arah ruko-ruko yang ada di samping jalan. Nah, sekarang jalan ini benar-benar lebih padat ya dibandingkan dengan sebelumnya, karena area konstruksi memang dilebarkan lebih banyak dari posisi-posisi sebelumnya. Jadi setiap hari akan ada banyak kendaraan-kendaraan berat di sini ya, truk-truk mungkin akan keluar masuk, jadi mohon dihindari. Kalau tidak penting banget lewat di sekitar area ini, sebaiknya memilih area lainnya. Ya, di bagian dalam sendiri itu material-material juga sudah makin banyak, berarti di sini akan makin masif pembangunannya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.